dalam rangka mendukung gerakan literasi nasional dan penguatan budaya literasi di Sekolah Islam Atirah, kini hadir Gerakan Menulis Atirah Gema 2021. Siap menyambut guru dan karyawan terpilih untuk berkomitmen dalam program pelatihan dan pendampingan kepenulisan. Gema 2021, gemakan idemu lewat kata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC terkece kita, Ibu Namira, yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada kegiatan siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Direktur Sekolah Islam Atirah, para Kepala Departemen Sekolah Islam Atirah, Bapak Ibu Guru Karyawan Sekolah Islam Atirah yang telah hadir pada siang hari ini, dan yang terhormat Bapak Bahtiar Adnan Kusuma yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan motivasi serta menambah hasanah dan keilmuan kita mengenai kepenulisan. Baik, mungkin menulis bukan lagi hal yang baru untuk kita. Tentu menulis sudah sering kita lakukan ya, bahkan sudah menjadi salah satu item yang ada di Jalan Kala yang harus kita siapkan dalam 1 bulan itu. Jadi menulis ini bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu, tetapi menulis ini sudah menjadi habit kita di Sekolah Islam Atirah. Alhamdulillah, berbagai langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam meningkatkan kepenulisan kita sudah bisa menjadi salah satu rangkaian-rangkaian itu. Salah satunya juga ini adalah kegiatan Gema, Gerakan Menulis Atirah, yang baru saja kita kick off tadi dan digaungkan oleh Sekolah Islam Atirah. Baik, semangat menulis memang polanya sering naik turun, up and down. Kadang kita jenuh, kadang kita semangat. Kadang sekali-sekali kita berada di depan laptop, kalau semangat kita muncul, lembar-lembar halaman itu bisa kita isi dengan ide-ide brilian kita. Tetapi ketika mood kita lagi down, mood kita lagi kurang bersahabat, satu kata pun tidak ada yang terbersit di kepala kita. Nah, mungkin ini saatnya ya, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, menggemakan ide lewat kata. Nah, mungkin ini juga adalah langkah awal kita menyambut agenda besar Gema 2021 ya, yang mungkin akan diberikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepenulisan dari ahlinya langsung. Nah, kita ini sudah bertemu dan dipertemukan dengan salah satu tokoh yang sangat menginspirasi. Mungkin kita menyapa dulu Bapak Bahtiar Adnan Kusuma. Selamat siang, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Bapak Bahtiar Adnan Kusuma sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, mungkin kita akan memperkenalkan sedikit dulu profil dari beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, ada baiknya saya membacakan CV-nya. Jadi Bapak Bahtiar Adnan Kusuma ini adalah seorang inspirator, kreator, editor, dan masih banyak lagi istilah yang tersemat untuk Bapak Bahtiar Adnan Kusuma ya, dengan berbagai pengalaman yang luar biasa. Salah satunya tadi saya sebutkan adalah motivator ya, dan inspirator, karena beliau menginspirasi dari lorong, desa, pelosok, kota untuk gerakan literasi di Sulawesi Selatan. Luar biasa, Pak. Jadi Bapak Bahtiar Adnan Kusuma ini lahir pada tanggal 14 Oktober 1970 di Makassar, berprofesi sebagai managing editor penerbit Yapensi, pembicara, pembelajar, motivator, dan penulis. Jadi meskipun banyak gelar-gelar atau profesi yang digeluti oleh Bapak Bahtiar, tetapi ada satu yang tersemat nih tadi, dia masih menjadi seorang pembelajar. Luar biasa. Jadi puluhan organisasi dan aktivitas masih digelutinya. Salah satunya mungkin menulis biografi tokoh nasional ya Pak, dan lokal.
parenting dari tahun 1995 sampai tahun ini. Masya Allah. Kemudian berbagai penghargaan juga nih, saya baca ternyata banyak sekali penghargaan yang telah diraihnya. Nah, diantaranya itu adalah penerima Parmusi Award tahun 2020 sebagai tokoh literasi Sulawesi Selatan, kemudian Panglima Literasi Sulawesi Selatan, ini penghargaannya dari pengurus IPM Kota Makassar tahun 2018. Luar biasa ya. Tentu dari background tadi kita semakin penasaran nih dengan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Bahtiar Adnan Kusuma yang akan mungkin meningkatkan mood kita mengenai kepenulisan, bagaimana sih sebenarnya trik-trik untuk menulis, bagaimana caranya agar daya tahan kita untuk menulis di depan laptop misalnya atau mengetik itu jauh lebih banyak, kemudian lebih mengeluarkan ide-ide yang brilian. Mungkin itu saja ya yang akan saya sampaikan, selebihnya saya langsung serahkan saja nih karena kayaknya banyak yang penasaran dengan ilmu yang akan Bapak sampaikan. Silakan Bapak Bahtiar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyathhirah waladin kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi walau bisini. Hadirin sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, bil khusus sahabat kami, Bapak atau sering acap kali saya sapa, Ustaz Samril ST NVD. Pak Samril ini sejak 2013 selalu kami berkomunikasi secara intensif dan selalu bareng. Pak Samril selalu memberikan materi coaching bagaimana pengembangan diri siswa-siswi SMA Negeri 17 yang kebetulan pada waktu itu adalah kami juga salah seorang orang tua dan menjabat sebagai ketua komite di SMA 17. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Kepala Departemen Humas Sekolah Islam Atirah, Ibu Ina yang kami hormati beserta staf. Beliau ini juga sangat konsen, sangat komunikatif, menghubungi kami secara by WA untuk membicarakan bagaimana sesungguhnya apa-apa yang menarik yang harus kita lakukan supaya semangat atau budaya atau reading habit yang sudah dimiliki teman-teman, guru-guru di SMA Atirah ini, itu bisa menjadi satu gerakan sustainable, satu gerakan berlanjut secara terus-menerus. Kemudian ibu-ibu semua, bapak-bapak, guru-guru secara makro SMA Atirah, seluruh staf, dan siapa saja yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Melihat daripada tema yang terpampang di hadapan kita adalah sebuah pemilihan tema yang sangat menarik dan sangat mendaput kita semua, karena istilah penggunaan kata-kata menggemakan ide dalam sebuah refleksi, dalam sebuah perwujudan kata-kata dalam sebuah tulisan. Pemilihan tema ini adalah sangat strategis sekali. Namun tentu dengan kata-kata menggemakan sebagai sebuah kata kerja, secara personal, secara pribadi, saya lebih cenderung menggunakan istilah menggerakkan. Kendati pun kata-kata gerak adalah sebuah kata benda yang konotasinya dalam perspektif energi kinetis dia tidak bergerak secara simultan, tidak bergerak secara memassal.
Tetapi menurut pemikiran kami, dan pemikiran kita, kata-kata menggerakkan ini sangat penting sekali. Sebab membangun kebiasaan menulis, yang menurut saya harus didahului dengan sebuah kebiasaan membaca. Adalah sebuah gerakan yang di pikiran saya dan mungkin di pikiran kita semua tidak bisa berhenti dalam 1 detik. Sebab ketika gerakan ini berhenti, kita kumandangkan, kita gemakan, kita gerakkan, kita sampaikan, kita kampanyekan. Maka sama halnya kita memberikan peluang kepada masyarakat atau siapapun juga untuk kembali menjadi buta aksara, buta literasi, buta numerasi, dan buta tulisan. Oleh karena itu, pemilihan tema Ibu Inah dan kawan-kawan di Sekolah Islam Atira ini sangat menarik sekali. Itu satu. Di pikiran saya dan di pikiran kita semua, ketika kita berbicara konteks menulis, ada 2 hal yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita tanggalkan, dan tidak bisa kita nafikan. Menurut saya, membaca dan menulis adalah ibarat suami dan istri. Dalam proses hubungan suami dan istri, tentu kedua belah pihak ini selalu berdiskusi, membicarakan tentang kekuatan-kekuatan, tentang kelemahan-kelemahan, tentang sukses dan tentang tidak sukses di dalam intra-family atau dalam keluarga kita. Demikian juga sebenarnya membaca dan menulis ibarat sebuah mutualisme simbiosis, ibarat sebuah ekosistem yang tidak bisa kita pecah-pecah secara parsial, atau tidak bisa kita pecah-pecah dalam artian perspektif membaca posisinya lain dan perspektif menulis posisinya lain. Menurut saya, membaca dan menulis ini adalah satu rangkaian, satu ekosistem yang satu terkait dengan lainnya, yang sekali lagi saya ingin mengatakan tidak bisa kita pecah-pecah atau tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oleh karena itu, di awal prolog ini saya ingin memberikan sebuah istilah, menulis sesungguhnya semudah dengan membaca. Membaca sesungguhnya semudah dengan menulis. Tentu kita bertanya, apa keterkaitan antara membaca dengan menulis? Menulis dengan membaca. Kalau kita membaca, berarti kita mengedepankan aspek-aspek personality, aspek-aspek kepribadian kita. Kita berinteraksi dengan buku-buku, kemudian membacanya dari A sampai Z, kemudian mencoret-coret, kemudian melakukan komunikasi satu arah dengan apa yang kita baca, atau one-way traffic communication. Tetapi sebaliknya, ketika kita menulis, maka 2 perspektif komunikasi 2 arah yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, teman-teman sudah menulis, sudah sering acap kali membaca, menulis artikel, menulis buku, tentu kita berhadapan dengan laptop. Kita menulis, mengetik di depan laptop, kita baca apa yang kita ketik di laptop itu. Sambil kita mengetik, tentu setelah kita proses menulis apa yang kita tulis di laptop itu, kita melakukan proses reasoning, mengulangi kembali, membaca kembali apa-apa yang telah kita tulis di laptop itu. Berarti terjadi proses two-way traffic communication. Terjadi proses komunikasi 2 arah. Itulah kekuatan, itulah kelebihan ketika seseorang menulis dibandingkan dengan seseorang membaca. Oke, bisa kita lanjut? Gambarnya bisa lanjut? Jadi, kami ingin mempertegas kembali, bagi saya secara personality, menulis ini adalah sebuah pilihan hidup. Pilihan hidup berarti dalam seluruh aktivitas rangkaian kami, 1 kali 24 jam, berkutat dan berpusara pada aktivitas hanya 2, membaca dan menulis. Menulis dan membaca. Tentu pada perkembangannya, dimensi-dimensi lain, untuk merefleksikan apa yang kami baca, apa yang kami tulis, itu bisa diketahui oleh khalayak ramai, maka perlu ada forum-forum yang membackup atau forum-forum yang membantunya untuk memproklamirkan terhadap karya-karya
apa yang telah kita lahirkan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita baca. Salah satu refleksinya adalah hari ini Pak Direktur Sekolah Islam Atira tadi sudah melakukan kick off, sudah melakukan gerakan awal, gerakan permulaan. Ia memulai satu kegiatan yang menurut saya dan menurut Pak Samril bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan, apakah membaca atau menulis, semuanya adalah totalitasnya adalah rangkaian perwujudan daripada suatu gerakan ibadah. Saya tertarik Pak Samril membaca bukunya Pak Samril. Ini relevan dengan judulnya hari ini yang kita bicarakan. Bahwa sesungguhnya menulis itu juga adalah ibadah. Saya sebagai seorang penulis, setiap saya berhadapan dengan laptop, sebelum saya melakukan proses rangkaian kata-kata, maka ucapan yang pertama-tama saya ucapkan yang keluar dalam lidah lisan saya itu adalah pertama-tama mengesahkan dan menyebut nama-nama indah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu saya lakukan? Karena tekad saya adalah bahwa seluruh rangkaian yang kami tulis di depan laptop ini adalah semua perwujudannya adalah kerja-kerja ibadah. Sehingga dengan demikian kita berdoa, kita memulai sebuah tulisan dengan menyebut nama-nama indah Tuhan. Itu juga adalah merupakan salah satu cara solutif untuk menghindari kita melakukan tulisan-tulisan yang bisa berbau sara, yang bisa menimbulkan polemik yang tidak berbudaya di tengah-tengah masyarakat. Ya, alhamdulillahirabbil-alamin, ini kami amalkan. Pak Samril, bukunya ini menarik sekali. 2014 Pak Samril memberi buku kepada saya, dan saya sudah baca semua, dan di dalamnya intinya buku ini adalah bagaimana mengedepankan bahwa apapun yang kita lakukan selalu harus berdimensi dengan ujungnya adalah keikhlasan. Sebab keikhlasan akan melahirkan apa yang disebut dengan energi positif. Energi positif itu adalah sebuah kekuatan yang berputar secara simultan pada diri seorang manusia, dan ujungnya melahirkan apa yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik bergerak untuk mencapai suatu sumbu, satu tujuan yang sangat up to date. Kita lanjut. Kita mulai dari sini. Untuk menjadi seorang penulis, tentu kunci utamanya harus dimulai, dan Ibu Guru, kita tidak terlalu kesulitan, apalagi teman-teman di Atira sudah memiliki satu potensi, satu kemampuan yang sangat luar biasa sekali, sudah melahirkan 8 buku, dan saya katakan kepada Pak Kadis Pendidikan Provinsi, Prof. Jupre, dan Pak Sekdis, Pak Heri, Atira ini dengan kick-off gerakan menulis Atira hari ini akan menjadi satu sumbu, satu perputaran, satu percontohan yang sangat baik di dalam rangka mendukung gerakan literasi dan gerakan numerasi yang dilaunching oleh Kementerian Pendidikan beberapa waktu lalu. Dan kita mulai dari Sekolah Atira. Jadi program ini adalah merupakan satu program percontohan siswa selatan yang dimulai dari SMA, SMP, SD, kemudian PAUD, dalam satu rumah besar yang namanya Sekolah Islam Atira. Tentu sahabat-sahabat sekalian, untuk menjadi seorang penulis yang baik, dia harus punya modal C. Apa itu C? Tidak boleh ada orang yang bisa menulis dengan baik kalau tidak memiliki kekuatan pertama yang disebut dengan faktor C. Apa itu C? Kecerdasan. Tidak ada orang bisa menulis dengan baik kalau dia tidak memiliki kecerdasan. Kecerdasan di dalam menggunakan kata-kata. Nah, kecerdasan dalam menggunakan kata-kata itu hanya bisa kita petik, hanya bisa kita rengkuh, hanya bisa kita capai ketika kita membudayakan dalam diri kita untuk senantiasa mewakafkan sebagian waktu kita setiap hari 24 jam untuk berinteraksi dengan buku-buku. Kenapa kita harus berinteraksi setiap saat atau setiap per detik, setiap per menit, per jam? Dalam satu kali 24 jam, minimal kita harus membaca buku 15 menit atau 20 menit setiap hari. Kenapa? Sebab kunci pamungkas di dalam menuangkan ide-ide dalam sebuah tulisan itu adalah kumpulan kata-kata. Kumpulan kata-kata itu hanya bisa kita raih, bisa kita rengkuh ketika orang itu rajin, doyan, atau berbudaya di dalam membaca buku. Tidak akan mungkin seorang penulis yang baik, dia akan melahirkan sebuah tulisan yang indah, yang apik dan menarik, sesuai dengan segmentasi pembaca, kalau mereka tidak pernah membaca buku.
kekuatan kita sudah kita miliki sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang sangat unggul. SMA Islam Atira, SMP, SD, PAUD Atira. Tidak boleh lagi kita nafikan bahwa sekolah Islam Atira adalah sekolah yang paling terbaik di Indonesia Timur. Kita harus memiliki faktor pertama, kekuatan pertama adalah kecerdasan. Bagaimana mengasah kemampuan otak kita ini dengan mengisi setiap hari. Oleh karena itu menurut saya mestinya seyogyanya guru-guru kita, guru-guru yang membumi, salah satu faktornya adalah dia harus memiliki nilai value, nilai lebih. Modalnya adalah dia harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu hanya bisa kita raih, bisa kita peroleh dengan memberdayakan diri kita dengan memperbanyak volume membaca buku setiap hari. Kita harus membaca buku tidak usah 25 menit, tidak usah 30 menit, tidak usah 1 jam, pelan-pelan saja dulu. 15 menit setiap hari kita wajib bukunya membaca buku. Kenapa? Sebab 1 menit kita membaca buku, kita akan menguasai 300 kata. Berarti seorang guru membaca buku 15 menit setiap hari, maka dia akan menguasai itu 7.500 kata. Berarti seorang guru yang rutin membaca buku 15 menit setiap hari dikali 1 bulan, berarti dia akan menguasai 31.500 kata. Nah, bagaimana dengan seorang teacher yang rajin membaca buku 15 menit setiap hari dikali 12 bulan, maka dia akan menguasai 1.575.000 kata. Berarti kalau 1.575.000 kata itu kita coba combine, kita coba hubungkan dengan ketebalan buku yang diterbitkan di Indonesia, katakanlah 150 halaman, maka guru yang bersangkutan dalam 12 bulan ke depan dia minimal telah menamatkan 20 judul buku baru dalam 1 tahun. Bagaimana dengan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang? Berarti kita telah menamatkan kurang lebih 200 judul buku baru. Nah ini, modal C ini harus kita miliki sebagai kata pamungkas, kata kunci, kata awal untuk menekuni sebagai seorang penulis pemula atau penulis profesional atau apapun namanya. Setelah C ini, kita harus ada motivasi. Harus ada dorongan. Tadi MC kita yang sangat hebat, host kita tadi mengatakan, kadang-kadang kita berhadapan di depan laptop, tiba-tiba ide itu sudah tidak ada atau menghilang. Atau tiba-tiba kita sangat bersemangat sekali ingin menulis sesuatu, tetapi tiba-tiba semangat itu hilang. Bagaimana sebagai seorang penulis pemula atau penulis profesional merawat menjaga kekuatan M, motivasi ini, agar ini tetap sustainable, berkelanjutan, menciptakan ruang-ruang diskusi, menciptakan mitra-mitra diskusi tentu yang sepaham dan sehobi dengan kita. Inilah salah satu solutif yang ditawarkan oleh Pak Samril melalui Departemen Humas Sekolah Islam Atira, membuat satu pendidikan khusus bagaimana mencoba memusatkan, memfokuskan para guru-guru yang memiliki reading habit yang tinggi ingin merefleksikan dalam sebuah tulisan buku. Nanti kita akan bina betul-betul secara teknis. Sehingga menurut hemat saya, Ibu Ina, rekrutmen peserta ini paling tidak teman-teman di konsep kepala kita sudah ada, cita-cita sudah ada, persepsi-persepsi yang kita munculkan bahwa ketika saya bergabung nanti di kelas 15 orang atau 20 orang atau 25 orang ini, kami targetnya dalam jangka 3 bulan ke depan akan melahirkan minimal 1 judul buku. Tentu ide-ide itu sudah ada di kepala kita. Jangan nanti setelah pelatihan baru muncul idenya itu. Jadi menurut saya lebih baik peserta itu sudah membawa konsep buku yang belum siap jadi, kemudian nanti kita akan melakukan pembimbingan secara kontinuitas bagaimana melahirkan sebuah buku yang betul-betul buku yang layak sesuai dengan kajian segmentasi pasar. Ini, motivasi ini sahabat-sahabat sekalian harus kita bangun. Mari kita menciptakan mitra-mitra diskusi yang memiliki hobi yang sama, memiliki jurusan yang sama, kemudian memiliki ide-ide yang sama sehingga hobi itu bisa berkembang secara simultan dan secara memassal, secara berkesinambungan. Kemudian B, apa itu B? Bakat. Semua orang menulis tidak memerlukan juga bakat. Secara personal seperti saya, kami sendiri mengambil contoh. Kami adalah keluarga, ibu kami adalah pedagang kelontongan. Bapak kami adalah seorang tentara, juga yang guru. Iya.
kok tiba-tiba saya menjadi seorang penulis? Kenapa mesti? Apakah kami memiliki bakat? Tidak. Ternyata faktor lingkungan itulah yang membentuk kita sehingga bisa menjadi seorang penulis pembaca yang apik, penulis yang jitu. Jadi bakat ini akan muncul sendirinya dengan faktor lingkungan di mana kita berada. Nah, ini satu modal, satu kapital yang sangat luar biasa sekali karena di SMA Islam Atira, di SMP Atira, kemudian di SD Atira adalah satu sekolah yang mengedepankan aspek-aspek kekuatan intelektual yang ujungnya adalah melahirkan guru-guru yang betul-betul guru-guru yang cerdas, guru-guru yang profesional, dan guru-guru yang memiliki satu nilai value, yaitu guru-guru yang berbasis keilmuan dunia dan akhirat. Setelah B, bakat, hijrah kita kepada L. Apa itu L? L adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini sangat mendukung sekali. Walaupun kita bercita-cita ingin menjadi seorang penulis, tetapi lingkungan kita katakanlah lingkungannya sangat tidak mendukung. Katakanlah begini, saya ingin menjadi seorang penulis yang profesional, tetapi saya berada pada iklim keluarga yang pedagang. Yang pedagang, katakanlah sebagian besar, saya kebetulan ibu saya orang Sengkang, pedagang, rata-rata pedagang kelontongan di pasar Terong, kemudian di beberapa pasar. Nah, kalau saya berinteraksi di lingkungan seperti begitu, pasti ide-ide atau gagasan-gagasan saya untuk menjadi seorang penulis yang profesional itu tidak akan berkembang dengan baik, karena pendekatannya adalah pendekatan kalkulatif. Ya, mendingan kita jadi pedagang aja. Hari ini kita jual tomat, kita jual terasi, langsung dapat duitnya. Kalau jadi penulis belum tentu, itu butuh proses yang panjang, butuh proses waktu yang panjang. Nah, faktor lingkungan juga adalah sangat menentukan sekali. Kemudian di lingkungan itu kita hijrah kepada T. Apa itu T? Sesungguhnya C, M, tambah B, tambah L ini ditambah T, sebuah keterampilan, dan keterampilan itu di ujungnya sama dengan akan melahirkan apa yang disebut dengan kreativitas. Baik, kita lanjut. Bisa lanjut? Bisa pindah presentasinya? Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Seperti pada prolog saya tadi, saya menekankan bahwa sesungguhnya menulis semudah dengan membaca. Membaca semudah dengan menulis. Nah, perspektif ini akan memberikan satu pelajaran awal kepada kita, bahwa jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan menulis itu membutuhkan sesuatu yang sangat kompatibel. Iya. Tidak mesti. Sebab menulis sesungguhnya adalah satu juga kegemaran, satu hobi, terbentuk dalam sebuah ekosistem yang membutuhkan beberapa piranti-piranti atau perangkat-perangkat lunak yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, menurut saya menulis ini harus membutuhkan pelatihan-pelatihan berkelanjutan. Tetapi saya ingin mengatakan, saya ingin menegaskan bahwa kendati pun kita mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ujungnya adalah tentang bagaimana melahirkan sebuah buku atau bagaimana melahirkan sebuah tulisan yang baik. Tetapi saya ingin menekankan, sekali lagi saya ingin menekankan, kata penting untuk melahirkan sebuah karya buku adalah kita harus memulai. Sekali lagi, kita harus memulai. Ide-ide, kumpulan-kumpulan kata tidak akan berdaya dengan baik kalau ide-ide, kumpulan kata-kata itu hanya kita simpan dalam otak. Ide-ide yang ada di pikiran kita ini, gagasan-gagasan yang ada di pikiran kita ini, kita harus wujud nyatakan menjadi sebuah tulisan dengan didahului dengan sebuah reflektif perwujudan dalam bentuk sebuah karya nyata. Maksud saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi, kunci daripada menulis itu adalah harus kita mulai. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kunci daripada menulis harus kita memulainya. Tidak boleh tidak. Ya, jadi kalaupun kita mengikuti berbagai macam workshop pelatihan, tetapi sampai saat ini juga kita tidak melakukannya dalam bentuk kerja-kerja menulis, maka workshop atau pelatihan-pelatihan itu hanya sekedar kumpulan catatan-catatan yang tidak bisa mengantar kita menjadi seorang penulis yang baik. Bisa lanjut lagi?
Nah, ini nih. Jadi kata kunci sebagai seorang calon penulis atau penulis yang sudah melakukan kerja-kerja menulis, menulis buku, menulis artikel, menulis opini, menulis kolom, menulis esai, menulis puisi, menulis karya ilmiah populer, menulis tesis, menulis disertasi. Kuncinya adalah, sekali lagi saya ingin mengatakan, tulis apa yang ada di pikiran kita langsung tulis dan harus kita lakukan. Kumpulan pikiran, kumpulan ide-ide, kumpulan gagasan-gagasan yang kita inginkan, yang kita harapkan menjadi sebuah konsep bangunan-bangunan, sebuah tulisan opini atau sebuah buku, kuncinya harus kita lakukan. Tidak boleh tidak. Karena ketika kumpulan ide-ide, gagasan-gagasan itu hanya kita simpan di pikiran kita, di otak kita, kemudian kita tidak wujudkan, kita tidak transformatif dalam sebuah karya nyata, maka sampai kapanpun tidak akan kita bisa menjadi seorang penulis yang baik. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Materinya bisa lanjut? Jadi sesungguhnya menulis ini adalah kerja-kerja intelektual yang keterampilan ini tidak semua orang bisa miliki dan tidak semua orang bisa lakukan. Oleh karena itu, saya setuju kalau seorang penulis itu adalah sesungguhnya manusia-manusia pilihan. Kenapa saya katakan demikian sebagai manusia-manusia pilihan? Sebab katakanlah di Atira ada 1000 guru kita, pengajar kita, dari 1000 itu tentu pasti ensik tidak semua bisa menulis. Ya, oleh karena itu menjadi seorang penulis adalah sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Ya, pilihan kita kembalikan pada diri kita. Kalau seperti saya mengatakan menulis itu adalah pilihan hidup, karena profesi saya, hidup saya, napas saya, gerak-gerik saya adalah selalu diwarnai dengan gerakan-gerakan literasi, gerakan-gerakan kepenulisan. Saya ingin menekankan sahabat-sahabat sekalian bahwa sesungguhnya ada satu hal yang harus kita hindari dalam rangka menggairahkan semangat budaya menulis kita pada siapapun juga. Adalah pertama, bagaimana menghindari rasa malas. Rasa malas ini adalah merupakan salah satu lawan kita, lawan terkemuka kita di dalam rangka menekuni apa yang disebut dengan dunia tulis menulis. Nah, rasa malas ini harus kita lawan. Kemudian kita ganti dengan sebuah perlawanan yang sangat konstruktif dengan melawannya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian kedua, menulis juga adalah mengukir sejarah. Menulis adalah sebuah legasi. Menulis adalah sebuah keabadian dalam abadi. Jadi, benarlah tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Ina dan Pak Ustaz Samril, bahwa sesungguhnya kita menulis adalah meletakkan artefak sejarah agar kita suatu saat bisa dikenang dalam sebuah sejarah. Kita mengenal beberapa founder-father kita, Dr. Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Tan Malaka, Kiai Haji Agus Salim. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang tidak pernah lepas dari kitab-kitabnya, dari buku-bukunya. Kendati pun Buya Hamka sudah beberapa puluh tahun yang lalu meninggal pada tahun 1980, sampai hari ini masih tetap kita kenal dengan adanya tafsir Al-Azhar yang berjilid-jilid itu. Kemudian novelnya dibawa lindungan Ka'bah. Ini adalah sebuah legasi. Bun Hatta, Buya Hamka, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, boleh tidak ada secara fisik, tetapi secara intelektual, secara legasi, abadi dalam keabadian, sampai saat ini masih tetap akan dikenal. Itulah kekuatan daripada menulis buku. Kenapa kita harus menulis buku? Di dalam rangka, sekali lagi saya katakan, di dalam rangka kita melakukan amal sosial di dunia, dan juga untuk kepentingan amal-amal kita di akhirat. Saya tertarik dengan salah sebuah pernyataan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib pernah berkata,
bahwa suatu masa, di mana masa itu tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Anak-anak kita akan lari terbirik-birik menyelamatkan dirinya. Ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita lari terbirik-birik menyelamatkan dirinya masing-masing, dan satu dengan satu lain tidak ada yang saling memerhatikan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan manusia pada waktu itu adalah kecuali hanya dengan kitab-kitabnya, hanya dengan buku-bukunya. Jadi menulis adalah menciptakan amal untuk dunia dan akhirat. Kita lanjut. Kemudian menulis buku juga adalah dalam rangka melawan kebodohan. Benarlah apa yang dikatakan oleh cerpenis terkemuka dari Austria, namanya Franz Kafka. Franz Kafka menegaskan, sesungguhnya buku adalah peluru. Peluru yang bisa kita tembakkan, yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan seluruh kebodohan yang ada dalam diri manusia. Kebodohan yang ada dalam diri manusia itu bisa kita hancurkan, kita bisa tembakkan peluru dengan kecuali hanya dengan peluru buku. Karena kebodohan hanya bisa dilawan dengan buku, dalam tanda kutip, buku adalah membaca. Jadi sesungguhnya hanya buku bisa melawan kebodohan. Kebodohan yang ada dalam diri manusia hanya bisa kita lawan dengan hadirnya sebuah buku. Nah, dari seluruh siklus yang saya katakan tadi adalah sesungguhnya bahwa sejatinya membaca ini adalah merupakan salah satu pilar, salah satu kunci, salah satu pintu utama untuk masuk menjadi seorang penulis yang baik. Karena tidak akan mungkin kita bisa menjadi penulis yang baik ketika kebiasaan, kebudayaan membaca belum melekat dalam diri kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kunci menulis yang baik harus dimulai dengan kekuatan membaca yang up to date. Karena mustahil kita bisa menjadi seorang penulis yang baik tanpa didahului dengan kekuatan membaca. Kekuatan membaca akan memperkaya hasanah referensi kita dan akan memudahkan kita bermain petak umpet di atas laptop kita di dalam menyambung kata-kata, dalam menyambung kalimat-kalimat, dalam menyambung paragraf-paragraf, kemudian dalam menyambung bat-bat, kemudian dalam menyambung bagian-bagian akan menjadi satu rangkaian sebuah buku yang indah. Lanjut. Baik Pak, mohon maaf diperingatkan untuk durasi waktunya sisa 5 menit lagi. Nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Iya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian. Nah, secara singkat saja saya ingin mengatakan materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang sangat bersifat generalis. Kenapa demikian? Karena materi-materi pembelajaran kita yang bersifat sangat spesifik, sangat teknis, itu kita akan kemukakan di dalam pelatihan kita berikutnya yang insya Allah tidak halangan kita akan lakukan di bulan September sampai dengan Januari 2022. Ini sangat umum saja. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa untuk membangun kebiasaan menulis harus kita mulai dari sebuah kebiasaan membaca. Sebab orang yang rajin membaca, dia akan lebih mudah melahirkan karya-karya dalam sebuah tulisan. Menulis semudah membaca. Saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi kita bisa berkembang, kita berbagi, kita sharing. Kemudian dari 10 penanya, kami akan menyiapkan buku free, ada 2 judul. Nanti akan diatur oleh Ibu Ina melalui host, dan kita akan berikan gratis 2 buku. Dan saya sudah sampaikan kepada panitia. Barangkali demikian beberapa pengantar singkat dari saya. Semoga kita tetap bersemangat menyambut gerakan menulis Atira ini sebagai satu gerakan kebudayaan dan sebagai satu gerakan Center of Excellency dari Timur Indonesia yang pertama di Sulawesi Selatan
dan ini akan tercatat lagi, sekali katakan ini Ibu Ina, ini akan tercatat dalam sebuah legacy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materinya. Tentu masih banyak lagi ya sebenarnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Batiar, tapi mungkin karena keterbatasan waktu sehingga hal-hal yang general tadi sudah disampaikan dengan baik dan sangat ditunggu nih Pak. Mungkin ada episode 2-nya ya untuk materi-materi ini sangat luar biasa. Dan beberapa tadi quotes mengenai kepenulisan itu sudah saya highlight. Itu sangat luar biasa, bisa dijadikan caption di Instagram mungkin ya, dan bisa menjadi penyemangat kita untuk meningkatkan lagi gairah menulis kita. Nah, tadi terkait bahwa membaca sangat erat kaitannya dengan menulis, bahwa sama layaknya kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, tentu harus menjadi pendengar yang baik. Begitu pula ketika kita ingin menjadi seorang penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca terlebih dahulu. Nah, ada juga mengenai value, bahwa sebenarnya kalau value atau nilai dari seorang guru itu adalah kecerdasan. Kecerdasan itu bisa kita dapatkan dari banyak membaca buku. Dan tentunya ini orientasinya adalah pada kerja ibadah atau kerja ikhlas. Masya Allah, luar biasa sekali materinya Pak. Nah, mungkin kita lebih banyak ya sesi tanya jawabnya, nanti sharingnya lebih ke sana. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan. Mungkin ada ya di kolom chat. Saya boleh bertanya? Ada yang raise hand, Bu Wanti. Yang kedua. Yang ini tuh. Oke, ada dari Bapak siapa? Saya dari Pak Aris, SMA iya, silakan, Pak. Bukit Baru. Oke, baik, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menarik warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang dibawakan tadi oleh pemateri tentang bagaimana cara menulis. Nah, di sini saya juga kadang ingin menulis ya Pak. Terkadang misalnya pemikiran atau apa yang akan saya tulis itu ada dalam pikiran saya. Nah, ketika kita berhadapan dengan misalnya kertas atau laptop, apa yang kita pikirkan tadi itu langsung hilang, Pak. Saya tidak tahu pengaruh apanya, itu ide-ide atau apa yang kita ingin tuliskan itu hilang. Nah, mungkin ada trik-trik khusus untuk bagaimana bisa tulisan ide-ide itu bisa kita dapatkan nanti. Nah, yang kedua, bagaimana ya Pak cara kita untuk menentukan tulisan kita arahnya apakah itu ke sejarah atau tulisan keagamaan atau dia sifatnya fiksi. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, mungkin bisa saya ulang kembali ya Pak Aris, Iya. agar lebih jelas ya. Jadi pertanyaan Pak Aris tadi yang pertama adalah bagaimana sih supaya idenya itu nggak kabur kemana-mana, tiba-tiba hilang aja, pas mau ditulis hilang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kalau kita ingin menentukan sebenarnya genre tulisan kita itu kemana, apakah ke sejarah, apakah ke fiksi atau kemana nih? Ya, begitu ya Pak Aris? Iya, betul. Silakan gitu. Pak Batiar. Ya, terima kasih Pak Haris. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang di mana-mana kadang-kadang kami temukan di lapangan ketika kami berhadapan dengan guru atau siapapun juga dalam workshop atau pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar. Nah, bagaimana sesungguhnya trik atau gagasan kita atau strategi kita menangkap ide-ide itu supaya ide-ide itu jangan hanya sekedar lost, hilang. Nah, menurut yang saya lakukan saya bicara pada diri saya, yang saya lakukan dan saya sampaikan, saya setiap hari itu kemana-mana selalu bawa buku catatan. Iya, jadi bawa buku catatan. Nah, ketika saya misalnya dalam bahasa konstruktif ini, tiba-tiba saya masuk di WC, toilet, buang air. Tiba-tiba ada ide saya,
Wah, ini menarik, kita buat buku tentang ini. Segmentasi pasarnya adalah ini, pembelinya ini, pembacanya ini. Ya, maka saya kesempatan itu saya tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk hilang, tapi saya catat dalam sebuah buku footnote, catatan-catatan kecil atau buku agenda kita. Saya setuju sekali, guru-guru kita itu sangat pandai sekali mencatat semua kejadian-kejadian 1 kali 24 jam, mulai dari meninggalkan rumah, kemudian ke sekolah, kemudian sampai di sekolah ketemu dengan siapa, kemudian masuk di kelas, kemudian keluar di kelas kemana, kemudian masuk di masjid, kemudian dari sekolah keluar di masjid kemana, kemudian dari sekolah pulang ke rumah, kita catat semua. Bayangkan saja, kalau guru-guru mencatat dalam buku agendanya, seluruh siklus perjalanannya mulai ditinggalkan rumah sampai ke tempat sekolah kita di Atira, kemudian meninggalkan Atira kembali ke rumah, dalam 30 hari ke depan, itu akan jadi satu judul buku. Iya, ya, jadi ini diare, ini penting sekali catatan ini, kemudian kita translate, kita ketik dalam laptop tentang perjalanan pribadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita ketik dan dia akan menjadi sebuah catatan penting sebagai seorang pendidik, bagaimana kira-kira suka dukanya menjadi guru. Itu menarik. Ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa ketika ada ide, jangan berikan ruang sedikit pun ide itu akan lost, akan hilang, ya, atau akan tercebur, atau akan hilang tiba-tiba, tapi kita harus mencatatnya. Karena sesungguhnya ide itu sangat penting sekali. Ide awal itu sangat penting sekali. Saya sebagai contoh, ketika saya di SMP 6, menjadi ketua komite, juga sebagai pembina literasi, ada seorang anak kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 7, namanya Padia Hasbi. Saya berinteraksi, ketemu dengan saya, kemudian dia sapa, Om, saya ini adalah bekas juara 1 lomba menulis cerpen Islam, di Sulawesi Selatan. Ya, saya bilang, di mana tulisanmu, nak? Iya, ini Om, tapi masih berserakan. Ini menarik, kita jadikan sebagai sebuah buku. Jadi saya bimbing dia secara mandiri, kemudian saya terbitkan menjadi sebuah buku, dan jadilah buku itu berjudul tentang ini, Parakan. Jadi Parakan ini ditulis oleh Padia Asbi, anak kelas 1 SMP 6, itu beberapa tahun yang lalu. Padia Asbi sekarang sudah semester 8 di Fakultas Fisiologi Universitas Negeri Makassar. Ini anaknya mantan Kadis Pendidikan Kota Makassar, Dr. Hasbi, MPD. Jadi jadilah buku. Jadi anak ini dari kelas 1 SMP 6 sampai dengan kelas 2 saya bimbing dan melahirkan 2 judul buku. Jadi satu tentang kumpulan cerita tentang Parakan dan satu lagi kumpulan cerita tentang dimensi lain. Nah ini, jadi Pak Asbi, saya berharap ketika ada ide itu kita harus catat. Ya, mungkin seperti saya, ketika ide itu muncul di dalam toilet, saya keluar, saya catat. Iya, saya catat, kemudian saya langsung wujud nyatakan, saya langsung programkan bagaimana mewujudkan ide ini menjadi sebuah betul-betul ide yang bisa ditularkan dalam sebuah kata-kata. Di ujung daripada kata-kata itu akan lahir sebuah buku. Nah, ini. Kemudian Pak Hasbi, tentu menurut saya kita harus menentukan pilihan kita, genre apa yang kita mau pakai. Katakanlah Pak Hasbi mungkin adalah guru kanselin sebagai contoh ya. Tentu lebih paham tentang ilmu-ilmu psikologi. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau Pak Hasbi menulis buku bergenre tentang kepribadian anak atau katakanlah kejiwaan atau psikologi kepribadian, Pak Hasbi saya yakin persis Pak Hasbi lebih unggul dibandingkan dengan guru-guru lain. Karena memang genrenya adalah genre disiplin ilmunya Pak Hasbi dari psikologi, kemudian menulis tentang kepribadian pasti nanti akan lebih enak kunyah-kunyahnya dalam menggunakan mengekspresikan tulisan itu dalam sebuah kata-kata. Jadi kita menentukan genrenya Pak Hasbi. Kalau Pak Hasbi misalnya seorang sejarawan atau katakanlah guru alumni UNM yang mendalami tentang sejarah, kecenderungannya menurut saya lebih cocok menulis tentang sejarah. Iya. Jadi genre ini sangat menentukan kepiawaian kita di dalam melahirkan sebuah karya buku. Jadi Pak Hasbi, kita harus memulainya. Kalau ada ide, kita catat Pak, kita catat dalam buku agenda kita, kemudian langsung ambil laptop, langsung ambil mesin ketik, langsung kita ketik ide-ide itu. Kemudian kita explorer dengan mengumpulkan beberapa sumber-sumber bacaan yang terkait dengan apa ide yang kita akan tulis itu. Saya pikir itu. Ya, terima kasih.
Ya, baik, luar biasa sekali ya. Mungkin pertanyaan dari Pak Haris ini adalah pertanyaan untuk kita semua mungkin di rumah, baik saya juga pribadi, bahwa memang ini ketika ide itu muncul, itu langsung harus ditangkap nih. Kita harus gercep untuk menuliskan ide-ide, baik apa saja. Kadang saya pun seperti itu, Pak. Kadang kalau ada dapat ide, inspirasi ataupun kata-kata quotes seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu saya langsung tulis di di catatan handphone ataupun di catatan kertas seperti itu. Sehingga itu bisa memperkaya atau menambah pembendaharaan kita di suatu saat nanti kita bisa gunakan itu. Iya. Baik, kemudian ada Bapak Tawakal ya? Ya. Ya, siap. Ya, Pak Tawakal. Ya, silakan Bapak Tawakal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu Pak. Kita selalu WA-an Pak ya, tapi baru ketemu Pak Adnan. Iya, pernah juga berpartisipasi di 1000 buku untuk anak-anak OSIS di gerakan berbagi di perpustakaan lorong. Oke, terima kasih. Baik. Ada baik lagu begini Pak Adnan. Iya. Mencintaimu itu mudah, yang susah itu membuatmu jatuh cinta. Ya, dahsyat. Saya mencoba merefleksi pada diri, ya sehubungan dengan menulis, kan begitu. Terkadang susah membuat diri ini jatuh cinta untuk menulis, kan berat sekali. Pertanyaannya dua, Pak Adnan. Pertama, bagaimana membuat diri ini menjadi jatuh cinta untuk menulis? Yang kedua, tadi tentang ide, ya dicatat dan sebagainya. Saya ingin mencoba mendahului sebelum ide itu keluar. Bagaimana cara menciptakan ide, Pak, supaya bisa menjadi sebuah gagasan bagi diri kita. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Pak Adnan. Oh ya, jadi mungkin kita tampung dulu ya supaya sekali dijawab oleh Bapak Bahtiar. Selanjutnya ada pertanyaan nih di chat. Ada Pak Muhammad Nurholis, bagaimana nih cara mengembangkan satu ide tulisan menjadi artikel atau buku? Iya. Kemudian ada Pak Sapri, bagaimana menurut Bapak tentang anak-anak sekarang yang lebih suka nonton daripada membaca? Nah, ini relate banget ya. Yang ketiga ada Bu Najma dari SMP Bukit Baruga. Terkadang kita sudah menulis banyak, tetapi terkadang kesulitan menentukan judul nih. Jadi mohon pencerahannya, ini berkaitan dengan judul tulisan. Baik, mungkin oh ya, ada Pak Hasan ya. Pak Hasan, ya. Silakan Pak Hasan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin akan minta pendapat karena sejauh ini, khususnya 2 semester terakhir ini, sejak kami kan semua guru harus menulis ya Pak dalam jalan kalak kami, dan itu tulisan mereka dikumpulkan ke kepala sekolah. Saya dengan rajin itu membaca semuanya, termasuk tulisan saya sendiri. Yang saya rasakan itu, saya akan komparasi ketika membaca tulisan saya sendiri, seolah-olah saya naik mobil dari Makassar ke Maros itu lurus-lurus saja gitu ya, tidak melalui seperti waktu mau ke Bone ada camba yang berliuk, berliku, naik turun dan sebagainya. Nah, ini saya kadang-kadang terkagum-kagum ketika membaca tulisan karya orang yang khususnya yang sudah cukup beken ya. Itu seolah-olah saya betul-betul terbawa menjelajah dan menikmati, bahkan ingin terus menambah membaca begitu ya. Nah, untuk sampai ke level itu rasanya kalau membaca juga kami juga membaca Pak ya. Kami setiap bulan juga harus membaca, kemudian membuat tulisan dan membuat referensi. Rasanya ini mohon arahan supaya tadi ketika saya membaca tulisan sendiri atau membaca tulisan teman-teman guru, itu kemudian saya bisa
memotivasi supaya tulisannya seperti tadi, membawa kita menjelajah dan merasa ada liuk-liuknya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, tadi kaitannya mengenai membaca, agar tadi sudah dianalogikan ya dengan Pak Hasan. Selanjutnya ada Bapak Patris. Silakan Pak, ini pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Silakan Pak. Halo, saya ya. Ya Pak, silakan Pak. Oh ya, kasih. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Pak Adnan. Luar biasa Pak inspirasinya. Hal menulis ini. Saya sebetulnya ya pertanyaan tadi sudah ada sebetulnya kemiripan dengan teman-teman sebelumnya ya. Terutama Pak Haris yang pertama tadi itu. Jadi saya sering ini aja Pak, maksudnya ketika udah menulis, saya kalau mau mulai menulis itu bisa idenya lancar. Tapi ketika udah jalan itu Pak, ketika sudah jalan ya sering kehilangan ide ya. Ini mau disambung kemana ini bahasanya ini. Ya, seperti itu hingga ya kadang berhenti. Nah, saya pikir juga berhenti itu kadang-kala justru hilang sama sekali idenya. Atau kita juga di depan lektor terus malah kebingungan mau nulis apa. Ada yang pernah saya dengar itu Pak Adnan bilang, ketika kamu bingung begitu tulis aja. Tulis saya bingung, saya pusing, biar tetap itu gerakan jari itu lancar, pada akhirnya nanti jalan sendiri. Nah mungkin ini tentu Bapak-Bapak ya sebagai penulis ini bahkan sudah motivator ini kan juga untuk punya pengalaman Pak tentang itu ya dalam menulis itu. Terus yang kedua itu juga Pak, sama tadi kurang lebih dengan yang sampaikan Pak Hasan itu, saya kadangkala sudah menulis panjang lebar tapi saya nggak jatuh cinta loh dengan tulisan saya itu, tidak menarik saya rasa. Kadang-kala mungkin bahasanya terlalu panjang, boros, berulang-ulang ya hingga kemudian itu tadi pertanyaannya di sini sesungguhnya bagaimana merangkai satu kata itu sehingga biasa itu saya lihat pendek ya, tapi kemudian itu tajam ya, sangat jelas ketimbang ada tulisan yang ya termasuk tulisan panjang tapi tidak tahu pangkal ujungnya mana Pak. Nah, bagaimana melatih itu supaya kemudian bisa menjadi sebuah tulisan yang menarik, inspirasi yang sesungguhnya ya kita sendiri kan kalau menulis ini juga kadang kita pede untuk men-share, kadang-kala kita juga tidak berani, karena kita sendiri tidak menarik membacanya. Nah, mungkin itu aja Pak. Terima banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga ada pertanyaannya, saya lupa tadi dari Pak Awal yang bagaimana sih kita jatuh cinta untuk menulis. Nah, tadi yang terakhir dari Pak Patris, kayaknya Pak Patris butuh navigator nih untuk menulis. Apakah harus berhenti atau bagaimana supaya tulisannya bisa jauh lebih baik lagi. Oke, baik Pak, dipersilakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah tertampung tadi. Silakan. Terima kasih sahabat kami Pak Tawakal. Jadi bagaimana caranya ini supaya kita jatuh cinta terhadap dunia tulis menulis ya. Pengalaman saya sebagai seorang yang mungkin sudah terlanjur ya memilih jalan hidup menulis ini sebagai sebuah pilihan hidup. Apapun yang kita lakukan, kuncinya adalah harus mencintai apa yang kita lakukan itu. Jadi tentu sekecil apapun yang kita lakukan terhadap sebuah aktivitas yang terkait dengan dunia tulis menulis, maka kita harus starting point-nya harus kita cinta terhadap apa yang kita lakukan itu. Tentu untuk membangun sebuah rasa kecintaan ini, tentu kita sudah bicara tentang konteks kebutuhan. Iya, konteks kebutuhan bahwa ketika saya tidak menulis dalam satu hari, ketika saya tidak membaca dalam satu hari, maka ada satu hal yang hilang dalam proses perjalanan interaksi saya dalam 1 kali 24 jam. Demikian juga sesungguhnya menulis ini juga adalah bagaimana menjelma, bagaimana merasuki dalam diri kita ini sebagai satu aktivitas yang melahirkan rasa cinta
sehingga dalam kondisi apapun kegiatan ini atau aktivitas ini tetap kita akan lakukan. Karena menurut saya ketika menulis sudah menimbulkan rasa cinta pada diri kita, maka rumus-rumus termasuk rumus-rumus kalkulatif, rumus-rumus materi itu akan hilang dengan sendirinya. Ini tentu Pak Tawakal butuh partnership. Iya, cari ke teman-teman, kelompok-kelompok kepala sekolah atau kelompok-kelompok guru memang yang memiliki kohesitas, yang memiliki atensi terhadap dunia tulis menulis. Sebab lain lagi cerita Pak Tawa, ketika kita ingin menekuni dunia tulis menulis ini dengan apik, dengan baik, tetapi kita menemukan partner atau mitra diskusi tidak memberikan motivasi kepada kita karena konteksnya, disiplin orientasinya lain dengan apa yang kita ingin tekuni. Jadi kita menciptakan satu room, satu ruangan, tempat-tempat diskusi supaya ini bisa membackup, bisa menjadi ruang bagi kita supaya bagaimana rasa kecintaan kita terhadap dunia tulis menulis ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Kemudian kedua, Pak Tawa, menurut saya yang saya lakukan, saya itu Pak maintenance sendiri diri saya sendiri, menghibur diri saya sendiri, bagaimana supaya kepiawaian saya dalam menulis, dalam membaca itu tidak hilang. Iya, kadang-kadang jujur saya ingin mengatakan, saya mengatakan kadang-kadang juga saya jenuh. Apa sih ini kita menulis juga masa depannya ya begini-begini saja, paling ya kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim kemarau, kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak ada uang. Tetapi karena profesi menulis ini sudah menjadi sebuah bagian integral yang sangat penting dalam diri saya, dalam hidup kami, maka apapun itu sisa 2 menit akan lakukan. Ya? Iya. Mohon maaf itu Pak, satu. waktunya tinggal 2 menit karena ada satu agenda lagi. Ya. Oke. Kemudian Pak Hasan, bagaimana ini saya lompat ya, singkat-singkat saja, bagaimana Pak Hasan memulai sebuah tulisan? Menurut saya Pak, tulis saja. Tulis apa yang ada di pikiran Bapak, tulis ide-ide apa yang Bapak tangkap, tulis. Persoalan apakah tulisan itu baik atau tidak, itu bukan persoalan kita. Saya berharap Bapak nanti, saya menawarkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi Bapak, melahirkan ide-ide itu menjadi sebuah tulisan yang baik, dan ujungnya nanti melahirkan buku. Saya menawarkan, tapi itu kan pledoinya ada di tangan Bapak, ikut di sekolah menulis Atira ini, katakanlah begitu, ikut di pendidikan menulis ini di Atira, dan coba nanti kita akan bedah. Kami akan melakukan pembimbingan, kami akan menghantar Bapak bagaimana mewujudkan ide-ide tulisan-tulisan yang Bapak sudah lahirkan itu bisa menjadi sebuah buku yang baik. Saya pikir itu beberapa kata-kata kunci yang sempat saya sampaikan karena berhubung waktu sangat tidak mengizinkan kita untuk banyak berkontemplasi secara global tentang apa yang kita bicarakan hari ini, maka kami singkat-singkat. Saya kembalikan kepada moderator, host. Siap, terima kasih baik. Pak. Masya Allah sekali ya, sebenarnya kita sangat dibatasi oleh waktu nih Pak, padahal sebenarnya materinya daging banget nih. Ini bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi ilmu baru untuk kita agar lebih banyak lagi bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan gairah menulis kita. Baik, karena masih ada satu sesi lagi, mungkin tadi terjawabnya beberapa pertanyaan dari teman, maka selesai pula webinar kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa mengambil satu hal dari bahasa Latin, scripta manen verba volen, bahwa tulisan itu abadi, kalau kata-kata itu hanyalah semu, maka menulislah untuk keabadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.